Habib itu bisa merusak ajaran agama Islam itu karena 3 hal. Pertama, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Kedua, mereka mengaku keturunan Nabi itu adalah orang yang suci. Dan yang ketiga itu adalah bahwa siapapun yang menghujat mereka, yang mengkritik mereka, yang meragukan mereka, itu pasti masuk neraka. Itu iblis, itu orang awam, gitu kan. Nah, Pak Imaduddin itu membahas hal yang paling dasarnya, yaitu bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ya, sejak saat itu selesai sudah. Kemarin lalu seorang konten kreator besar, edukator, dia adalah non-muslim, Saipit gitu ya, bertanya kepada saya, Pak Guru Gembul, kenapa sih membahas Habib terus? Apa sebenarnya bahaya mereka itu? Kenapa harus dibahas terus-terusan padahal kasusnya cuman nyerobot makam doang gitu. Ya, sebenarnya tidak hanya nyerobot makam Baraya, dan tentu saja motivasi saya membahas Habib bukan hanya urusan-urusan finansial atau material, tapi lebih daripada itu. Bahkan kalau misalkan Baraya sadari, saya adalah salah satu pengkritik Habib-Habib itu sejak awal mereka muncul, dan ketika mereka sedang berjaya-jayanya, dan ketika kita mengkritik Pak Habib di masa jayanya, itu Baraya bukan dapat finansial, bukan dapat apa, tapi ancaman teror, ancaman kematian, bahkan subscribernya dipastikan fix itu turun pada waktu itu. Ya, karena ngebahas mereka itu adalah ngebahas tentang orang-orang yang mendoktrin dan didoktrin gitu. Nah, jadi bahayanya bukan hanya sebatas makam, tapi lebih daripada itu. Sampai-sampai video ini sebenarnya adalah satu di antara 3 video berikutnya yang akan tampil. Jadi kita akan membahas tentang bahaya Habib-Habib itu terhadap Indonesia, bahaya Habib terhadap Islam, dan bahaya Habib terhadap karakteristik pribadi orang yang mengikut pada alirannya. Nah, kita bahas tentang sekarang ini, bahas tentang masalah yang mereka timbulkan terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Baraya, kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun atau Ahmadiyah atau Syiah atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan, yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka, kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Jadi Habib Ba'alawi itu dengan pongahnya dan dengan santainya bercerita bahwa foto-foto leluhur mereka, kuburan-kuburan leluhur mereka itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi kita butuh apa, minta pada makam, kita butuh apa, minta pada foto, maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku masalah ya ini segala macam, selesai bicara, keluar dapat solusi. Jadi kelompok paling sesat sekalipun, katakan Baraya mau nyebut kelompok mana, Ahmadiyah, kelompok mana, Lia Eden gitu, gak ada satupun yang punya doktrin bahwa mereka itu akan masuk surga dengan lihat atau minta bantuan pada foto atau hajat-hajatnya diselesaikan karena datang ke kuburan leluhur mereka. Gak ada satupun. Dan bahkan mereka yang secara eksplisit berani mengatakan bahwa ketika ada mukibin yang dikubur kemudian ditanya malaikat mungkar nangkir siapa Tuhanmu, maka mereka menganjurkan jawabannya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu, maka itu masuk surga. Jadi nama Tuhannya, siapa nama Tuhanmu, dijawab Habib, maka itu masuk surga. Hanya mereka yang bisa mengatakan dan berani mengatakan itu. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Nah, jadi ini bahayanya terhadap Islam itu sangat besar Baraya, karena sendi paling dasar, paling esensial, yaitu ketauhidan, itu bahkan berani mereka langgar, apalagi hal-hal yang lain gitu.
Jadi Baraya bayangkan, Baraya memasukkan anak-anak Baraya ke pesantren Habib-Habib itu. Tujuannya adalah agar mereka jadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang mendapatkan surga dan lain sebagainya. Tapi sirna seketika karena masuk pesantren mereka malah menjadi murtad. Ketika mereka disuruh meminta-minta pada kuburan, memohon-mohon kepada foto, dan kemudian mengganti nama Tuhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berganti menjadi Habib Anu bin Anu. Sebegitu bahayanya, ya, itu ada pada level akidah yang tidak ada satupun aliran paling sesat sekalipun yang berani mengubah nama itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka itu berani mempersulit dakwah Islam dengan merusak syariah. Nah, saya pernah mengemukakan di beberapa episode lampau dan saya ingin tekankan lagi di sini. Saya tanya kepada Baraya, sebelum Pak Habib Rizik muncul di Indonesia, ulama manakah yang mempopulerkan kata-kata toksik, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap orang lain? Saya tanya kepada Baraya, ulama mana di Indonesia yang menyampaikan kalimat-kalimat toksik, intimidasi, dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap pihak lain? Gak ada. Habib Rizik itu adalah pionir dan pelopor ulama toksik di Indonesia, sehingga bahkan siapapun pembela dari Habib Rizik itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat toksik. Banyak yang mengkritik saya, youtuber-youtuber kecil gitu ya, yang menghujat saya membela Habib Rizik itu, dan kata-katanya gitu persis, kotor, kasar, tidak beretika, tidak beradab, dan hal yang semacam itu gitu. Nah, inilah yang akhirnya mempersulit penyebaran ajaran agama Islam, karena sejak saat Pak Habib Rizik itu muncul, ajaran Islam di Indonesia itu berubah. Dulu toleransi antar umat beragama tuh baik-baik saja. Sekarang perang, mendatangi teman yang beda agama itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Gitu kan? Bermain dengan orang-orang yang beragama beda itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Dan itu munculnya sejak kapan? Sejak Pak Habib Rizik. Makanya cek sebelumnya, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nah, jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berusaha menyebarkan ajaran agama Islam itu disulitkan. Karena apa? Karena resistensi terhadap Islam menjadi menguat. Jadi sekarang mau menyebarkan ajaran agama Islam, mau menyampaikan bahwa Islam itu adalah kasih sayang dan sebagainya, udah tidak lagi bisa dipercaya gitu. Karena apa? Ya karena Pak Habib menormalisasi ulama-ulama yang akhirnya jadi toksik. Sekarang banyak, alhamdulillah ya, sekarang banyak ulama-ulama yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya toksik, yang mengintimidasi pihak lain, dan itu tetap disebut sebagai ulama. Padahal kan sebenarnya dalam hadis Nabi jelas orang yang suka mengumpat dan berkata kasar itu bukan orang Islam. Itu tegas, hadisnya itu eksplisit seperti itu. Tapi ya diabaikan, ya hadis saja diabaikan Baraya. Sehingga apa? Sehingga kita itu umum mendengar orang-orang muslim itu mempersekusi pihak lain, umum mendengar dan melihat umat muslim itu berkata-kata kasar untuk menjatuhkan dan menjelekkan harga diri orang lain. Itu umum sekarang. Jadi ajaran tentang rahmatan lil alamin, ajaran yang berbuat baik kepada manusia dan sebagainya itu sekarang tidak lagi dikenal, yaitu gara-gara Habib itu. Nah, kenapa Habib-Habib itu sampai bisa mengubah ajaran Islam, mengubah akidah Islam, mengubah syariah Islam, mengubah dakwah Islam? Simple, sederhananya mereka menggunakan 3 jurus. Yang pertama, mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, mengklaim bahwa keturunan Nabi itu pasti suci dan pasti maksum. Dan yang ketiga adalah siapapun yang mengkritik mereka, maka mereka yang menyebutnya sebagai iblis atau awam. Jadi kalau misalkan Baraya mengkritik habaib gitu ya, pasti Baraya itu, ya kalian itu kan awam, gak ngerti apa-apa gitu kan. Ketika mereka dawir ke sana ke sini menceritakan tentang rantai emas yang turun ke langit, kan mereka menjawabnya apa? Waduh, kita sekarang jangan banyak bahas-bahas karomah sebab orang-orang awam yang tidak mengerti akan menjelekkan kita. Mereka tuh menyebut kita tuh awam kalau kita tuh gak percaya sama dawiran-dawiran mereka. Mereka tuh akan menyebut kita iblis kalau kita tuh berani mengkritik mereka. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bahkan nama iblis pun mereka bawa-bawa gitu. Padahal kan gak izin dulu sama iblis. Itu masalah yang kedua, bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga, Baraya mereka itu mempropagandakan kebodohan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit.